Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Maulana Zainal. Udah lama aku tidak membuat video terkait dengan tutorial ataupun informasi terkait dengan dunia pendidikan. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan Olimpiade Sains Nasional atau OSN, khususnya di tingkat SMP. Bahwa pada kesempatan kali ini nanti aku mau membuat sebuah video terkait dengan tutorial cara mendaftarkan peserta didik di laman OSN tahun 2026. Di mana OSN tahun 2026 deadline terakhir pendaftaran sampai tanggal 28 Februari 2026. Dan di video kali ini nanti kita akan membahas secara tuntas ya terkait dengan tutorial cara mendaftarkan peserta didik di laman OSN tahun 2026. Oke, tanpa panjang kali lebar, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian semua untuk subscribe, like, dan komen channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan informasi yang menarik buat kalian semua. Terima kasih, langsung saja kita menuju ke videonya. Oke guys, sebelum kita masuk ke dalam portal registrasi pendaftaran peserta pada OSN tahun 2026, terlebih dahulu di sini aku ingin menjelaskan kepada kalian semua, para operator dapodik yang akan mendaftarkan peserta didik di laman OSN tahun 2026, di mana OSN tahun 2026 ini ternyata sudah dibuka untuk jenjang mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK ya guys ya. Di mana pendaftarannya deadline sampai tanggal 28 Februari 2026, yaitu kurang 5 hari sejak video ini dibuat. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas ya secara tuntas mulai dari bagaimana cara masuk ya ke laman atau ke laman OSN, pendaftaran OSN tahun 2026, kemudian nanti bagaimana cara mendaftarkan peserta didik di laman OSN tahun 2026. Terlebih dahulu silakan kalian akses ya di website ya, yaitu daftar-bpti.kemendikdasmen.go.id, di mana ini adalah laman untuk kalian nanti bisa masuk ke dalam portal registrasi OSN tahun 2026. Setelah kalian masuk, nanti kalian akan disediakan sebuah beranda atau tampilan Puspresnas seperti ini, seperti di layar ini, yaitu nanti ada 3 kolom yang bisa di-input dan bisa dimasukkan oleh beberapa operator. Salah satunya adalah operator sekolah. Buat kalian di mana kalau kalian ingin mendaftarkan peserta didik dari jenjang sekolah, maka silakan kalian menggunakan tombol warna biru ini untuk masuk ke operator pendidikan dasar dan menengah. Di mana ini nanti kalian silakan masuk menggunakan SSO atau akun SSO SDM data. Tidak menggunakan SSO Dapodik, tapi menggunakan SSO SDM Data. Nanti ketika kalian sudah masuk menggunakan akun SDM Data kalian, nanti akan diarahkan ke beranda seperti ini. Nah, ini adalah tampilan di awal untuk laman OSN tahun 2026, di mana nanti pendaftarannya bisa dilakukan di laman ini, yaitu di laman daftar-bpti.kemendikdasmen.go.id. Ini adalah tampilan beranda untuk laman OSN tahun 2026, di mana nanti di laman ini nanti kita akan mendaftarkan peserta didik kita, baik itu mendaftarkan di laman BPTI-nya sekaligus nanti kita mendaftarkan ke ajang yang diikuti oleh peserta didik tersebut. Jadi berbeda ketika mendaftarkan ke laman BPTI dan mendaftarkan ke perlombaannya. Ada 2 step yang harus sama-sama dikerjakan. Bukan berarti ketika nanti sudah dimasukkan setiap peserta didik di laman ini atau laman BPTI ini atau laman OSN ini, otomatis anak tersebut sudah resmi sebagai peserta di perlombaan. Belum ya. Tapi nanti kita juga harus melakukan proses pendaftaran di ajang talenta atau ajang perlombaan yang akan diikuti. Di mana nanti di OSN ada beberapa mapel yang harus diikuti dan setiap peserta nanti akan memilih satu mapel yang harus diikuti, di mana satu mapel nanti bisa diikuti maksimal oleh 5 siswa dari masing-masing sekolah. Jadi satu sekolah maksimal satu mapel itu diikuti oleh 5 siswa dan bisa diikuti oleh 5 siswa secara bersamaan. Oke, di sini aku ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian semua terkait dengan laman BPTI atau daftar BPTI ini, di mana laman daftar BPTI ini bisa kalian akses masing-masing menggunakan operator SDM data
menggunakan operator SDM data dan nanti akan masuk ke dalam laman yang ada di tampilan layar seperti ini. Terlebih dahulu di sini ada tampilan beranda atau dashboard, di mana tampilan beranda dashboard di sini ada informasi terkait dengan kode pendaftaran satuan pendidikan. Kode pendaftaran satuan pendidikan ini sudah secara otomatis ya dibuatkan oleh sistem, di mana nanti kode pendaftaran ini silakan nanti kalian simpan dan kalian akses masing-masing untuk sekolah kalian masing-masing. Contohnya adalah sekolah saya di sini sudah ada kodenya. Ini adalah kode akses yang nanti bisa kita gunakan atau yang nanti ini adalah kode pendaftaran satuan pendidikan kita. Kemudian yang kedua ada menu operator, di mana menu operator di sini adalah mendeteksi secara otomatis operator dapodik yang ada di dapodik kalian. Jadi operator dapodik kalian namanya siapa, nah itu nanti secara otomatis nanti akan kedeteksi tersini, dan nanti nama kemudian email di sini tidak bisa dirubah, ya, tidak bisa dirubah, dan email di sini juga tidak bisa dirubah karena ini secara otomatis terdeteksi dari dapodik kalian. Jadi nanti tidak perlu bingung dan tidak perlu dirubah. Siapapun yang mengerjakan, baik itu kalian yang mengerjakan atau operator dapodik yang mengerjakan, ketika di sini sudah ada nama, di sini tidak perlu dirubah ya, karena ini adalah sistemnya secara otomatis terdeteksi dari dapodik. Jadi tidak perlu dirubah. Kalian bisa merubah ke dalam alamat, kemudian nomor telepon, nomor WhatsApp ini bisa dirubah. Tapi kalaupun tidak dirubah tidak masalah. Kemudian kalau sudah dicentang, kemudian diklik simpan perubahan. Kalau sudah simpan perubahan, di sini sudah berhasil dan profil operator sudah berhasil diperbarui, walaupun di sini terdeteksi dari dapodik ya, tapi silahkan tetap dicentang pemeriksaan dan tetap disimpan perubahan. Itu adalah terkait dengan menu operator. Yang kedua adalah menu satuan pendidikan, di mana menu satuan pendidikan ini secara otomatis ya sudah terdeteksi dari dapodik, di mana pandu satuan pendidikan kita di sini sudah terdeteksi dan sudah memiliki kode registrasi. Artinya apa? Artinya satuan pendidikan kita sudah secara resmi dan aktif untuk bisa mendaftarkan peserta didik kita di laman daftar.bpti atau laman OSN tahun 2026. Kemudian yang ketiga kita masuk ke menu peserta didik. Nah, di menu peserta didik inilah nanti kita akan melakukan proses pendaftaran peserta didik untuk siswa-siswa yang secara otomatis mengikuti perlombaan nanti di OSN tahun 2026. Di mana di sini ada informasi penting untuk pendaftaran peserta. Yang pertama adalah verifikasi NIK. Pendaftaran peserta didik memerlukan NIK yang valid, di mana NIK telah sesuai dengan data peserta yang harus didaftarkan ya. Apabila ditemukan NIK yang salah, kosong atau sama dengan peserta lain, harap melakukan verifikasi dan validasi dulu di PD data. Dipastikan ya buat kalian semua operator dapodik ya, PD data atau setiap siswa tidak memiliki residu di dalam PD data atau data dik. Jadi semua siswa harus memiliki NIK 1 ya. 1 NIK untuk satu siswa, bukan atau tidak boleh lebih dari satu siswa. Kemudian yang kedua, pendaftaran ajang talenta. Mendaftarkan peserta pada menu peserta didik belum berarti peserta terdaftar dalam ajang kompetensi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita mendaftarkan di laman OSN ini atau daftar BPT ini, tapi kita belum melakukan pendaftaran di ajang talenta, secara otomatis itu siswa tidak atau belum terdaftar sebagai peserta lomba ya, tapi masih menjadi peserta registrator atau peserta yang berhasil registrasi di laman BPTI atau laman OSN. Jadi buat kalian semua nanti setelah kalian melakukan pendaftaran atau registrasi peserta di laman ini, silakan nanti melakukan pendaftaran peserta ke ajang kompetisi, silakan beralih ke menu ajang talenta. Ini saya sampaikan. Nanti kita akan langsung menuju ke ajang talenta juga gitu ya. Kemudian yang keempat ada pembimbing dan eksternal. Nah, ini silakan kalian nanti bisa inputkan satu persatu ya. Bisa diinputkan satu persatu sesuai dengan bimbingannya gitu ya. Misalnya di sini ada 4 ya. Ini tidak saya perbarui. Kalaupun misalnya kalian mau menambahkan pembimbing, nah silakan tambahkan di sini ada tombol tambah data. Silakan di sini tambahkan data pembimbing kalian, kemudian nanti pembimbing tersebutlah yang nantinya akan menjadi pendamping ya, pendamping peserta setiap masing-masing peserta. Di mana masing-masing peserta nanti akan memiliki satu pendamping ya. Tidak boleh ya, maksudnya tidak memiliki pendamping, karena nanti ketika kita mendaftarkan di ajang talenta ini, setiap siswa nanti akan memiliki pendamping masing-masing seperti ini ya. Nah, ini contohnya mapel yang kita gunakan. Jadi ada 3 mapel untuk SMP, ada matematika, IPS, dan IPA, di mana setiap masing-masing satu sekolah maksimal 5
siswa atau 5 peserta yang harus mengikuti, yang bisa diikuti. Boleh nggak 1 siswa? Boleh ya. Boleh 1 siswa, boleh 2 siswa gitu ya. Maksimalnya adalah 5 siswa dalam satu sekolah ya. Jadi boleh digunakan oleh 5 pendaftar dari sekolah gitu ya. Nah, apa yang saya sampaikan tadi ya, masa pendaftarannya sampai tanggal 28 Februari 2026. Jadi buat kalian semua silakan segera didaftarkan peserta didik untuk OSN tahun 2026 ini. Oke, kita langsung akan menuju ke peserta didik dan kita akan menambahkan peserta didik yang belum bahkan pada OSN tahun 2025 kemarin. Dan di sini ada beberapa data peserta didik yang akan kita tambahkan. Nah, ini adalah peserta-peserta didik yang akan saya tambahkan di dalam laman BPTI kemendikdasmen.go.id atau laman OSN tahun 2026. Ya, silahkan kalian pastikan ya, kalian sudah memiliki data ya. Yang pertama itu NISN ya, kemudian kalian harus juga mengetahui nama lengkap yang bersangkutan atau peserta yang bersangkutan itu nama lengkapnya siapa. Kemudian kalian juga harus tahu ya tempat tanggal lahirnya di mana. Tempat tanggal lahirnya kapan, tempatnya di mana, dan tanggal lahirnya di mana. Karena nanti proses pendaftaran peserta didik kita memerlukan 1 NISN, yang kedua adalah tanggal lahir ya. Tanggal lahir nanti secara otomatis nanti akan terdeteksi di laman OSN tahun 2026. Oke, kita akan menuju ke pendaftarannya. Silakan kalian menuju ke menu peserta didik ya. Tadi ya sudah saya sampaikan yang menu peserta didik ini. Kemudian nanti kalian klikkan tambah peserta. Nah, pastikan di sini kalian memiliki NISN dan tanggal lahir ya untuk kalian inputkan ke dalam pendaftaran atau tambah peserta ya. Contohnya ini saya masukkan NISN-nya ini. Tanggalnya 24 Desember 2011, saya inputkan ya 24 Desember 2011. Nah, setelah kalian inputkan NISN dan tanggal lahir, silakan klik cek data di sini. Nah, cek data di sini secara otomatis nanti akan terdeteksi ya, namanya sudah sama ya, ini dengan ini. Namanya sudah sama, artinya apa? Artinya ini sudah berhasil ya kita inputkan. Nah, kalau sudah berhasil kita inputkan seperti ini, nanti kita akan lanjutkan di dalam menginputkan. Yang pertama kita inputkan foto ya. Kita inputkan foto, kemudian setelah kita inputkan foto, kita akan inputkan ini ya, jenis kelamin, kemudian jurusan khusus atau tidak. Kemudian apakah memiliki buta warna atau tidak ya, kalau tidak ya pilih tidak gini ya. Kalau berat badannya silakan diisi sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah email aktif ya. Email aktifnya bisa silakan diisi, bisa diisikan oleh email aktif di Belajar ID boleh ya. Kemudian nanti silakan diinputkan juga nomor WhatsApp. Nomor WhatsAppnya bisa diinputkan, misalnya siswa tersebut belum memiliki nomor WhatsApp juga bisa diinputkan nomor WhatsApp dari orang tua gitu ya, bisa. Nah, setelah itu nanti ketika sudah selesai didaftarkan di peserta didik ini ya, artinya nanti peserta didik tersebut akan segera berhasil untuk menjadi salah satu peserta di laman OSN tahun 2026. Tetapi ya, setelah kita melakukan proses pendaftaran peserta didik di laman BPTI ini, belum resmi sebagai peserta ya, peserta di ajang talenta OSN tahun 2026. Tapi ini baru terdaftar sebagai register peserta gitu ya, atau calon peserta ibaratnya gitu ya, calon peserta yang akan mengikuti perlombaan OSN tahun 2026. Maka bagaimana caranya supaya peserta tersebut secara resmi menjadi peserta di ajang talenta atau OSN tahun 2026, yaitu kita masuk ke menu ajang talenta ini. Setelah kita masuk ke menu ajang talenta, kita carilah ajang talenta mana yang akan kita ikuti gitu ya, atau yang akan diikuti oleh siswa. Kalau SMP ya silakan cari yang SMP, kalau SMA silakan cari SMA gitu ya. Kalau opsi silakan cari opsi gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau karena di sini jenjang saya adalah jenjang SMP gitu ya, saya akan masuk menggunakan Olimpiade Sains Nasional jenjang SMP kan. Di sini ada 2 klik ya, petunjuk teknis dan detail pendaftaran peserta. Silakan kalian klikkan di detail pendaftaran peserta. Setelah itu kalian nanti akan diarahkan ke dalam laman seperti ini, di mana di sini ada 3 kategori cabang. Yang pertama ada mapel matematika, yang kedua mapel IPS, yang ketiga mapel IPA gitu ya guys ya. Oke, nanti kita akan menginputkan ya, contoh satu saja ya, peserta didik nanti akan saya daftarkan di pendaftaran ajang talenta OSN tahun 2026. Di sini contoh saya akan ambil IPA gitu ya. Akan ambil IPA. Nah, di sini nanti kalian akan diarahkan ya. Di sini ada keterangannya pendaftaran ilmu pengetahuan IPA atau ilmu pengetahuan alam gitu ya, atau IPA. Kemudian nanti di sini juga akan tertera gitu ya,
Di sini ada tertera terkait dengan penjelasan, ada yang bisa didaftarkan itu adalah kelas 7, kelas 8, kemudian tingkatan 3 kelas 7, tingkatan 3 kelas 8 gitu ya. Dan ini bisa didaftarkan oleh SMP, MTS itu juga bisa gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah itu di sini juga tidak ada keterangan ya. Kalau biasanya di perlombaan itu kan ada keterangan tanggal lahir maksimal. Nah, di sini tidak ada keterangan tanggal lahir maksimal. Artinya apa? Artinya siswa yang masih menduduki kelas 7, masih menduduki kelas 8, artinya masih bisa mengikuti lomba OSN di Mapel IPA. Gitu ya, di Mapel IPA masih bisa ya. Seperti contoh di siswa saya itu ada namanya adalah Adnan gini ya. Kita searching saja di sini. Adnan seperti ini, karena ini adalah contoh satu siswa kita yang masuk ke IPA. Klikkan Adnan ya, kemudian klikkan peserta yang akan didaftarkan, kemudian dia kelas berapa gitu ya sekarang. Kalau sekarang kelas 7 silakan masukkan kelas 7, kalau sekarang kelas 8 silakan masukkan kelas 8. Karena siswa saya itu kelas 8, maka saya ketikkan kelas 8 ya. Silakan di sini dibaca ya keterangannya. Kelas itu untuk siswa dan semester untuk mahasiswa. Jadi kalian tidak perlu memasukkan 8/2 gitu, nggak perlu ya. Tapi dimasukkan saja kelasnya ketika kalian sekolah gitu ya, dimasukkan. Contohnya ini kelas 8, maka saya inputkan di sini kelas 8. Kemudian pembimbingnya siapa? Pembimbingnya silakan ditentukan ya. Misalnya pembimbingnya. Di sini pembimbing yang untuk IPA itu adalah ini ya, atas nama Azami. Silakan maksimal diisi 1 pembimbing. Tidak bisa ini satu siswa dibimbing oleh 2 orang. Ini nggak bisa ya, maksimal 1 pembimbing. Ya, maksimal 1 pembimbing. 3 orang seperti ini juga tidak bisa ya. Satu peserta 1 pembimbing boleh ya. 1 pembimbing itu nanti bisa membimbing banyak orang. Tapi yang terpenting 1 peserta harus dibimbing hanya satu guru atau 1 pembimbing. Setelah kalian klikkan 1 pembimbing ini, silakan tekan centang di sini. Setelah itu kita klik simpan pendaftaran. Ketika sudah diklik simpan pendaftaran, nanti secara otomatis ya atas nama Muhammad Adnan Firdaus di sini sudah terdaftar sebagai peserta ya, sebagai peserta di Mapel IPA dengan pembimbingnya atas nama Azami gini. Nah, setelah itu nanti kalian akan diminta untuk mengupload ya surat keterangan kepala sekolah. Di mana surat keterangan kepala sekolah itu harus diupload nanti di berkas administrasi ini. Ya, nanti di video selanjutnya nanti aku akan membahas ya terkait dengan contoh surat keterangan yang harus diupload di laman OSN itu seperti apa dan cara membuatnya seperti apa serta cara menguploadnya seperti apa, nanti akan aku buatkan di video selanjutnya ya. Dengan ini kode registrasi sudah terdaftar ya, tapi di sini belum resmi ya. Kenapa belum resmi? Karena dia belum difinalisasi. Bagaimana cara finalisasi nanti aku akan lanjutkan di video selanjutnya. Setelah semua data nanti akan semua data sudah komplit ya, sudah komplit, nanti akan aku lakukan yang namanya finalisasi. Setelah finalisasi itu nanti akan dilakukan setelah kalian mengunggah surat keterangan kepala sekolah di dalam masing-masing peserta gitu ya. Artinya apa? Artinya peserta ini sudah secara resmi terdaftar sebagai peserta di OSN Mapel IPA, tetapi peserta tersebut belum secara resmi sebagai peserta yang final gitu ya, atau belum bisa masuk ke dalam situs ajang talenta. Jadi nanti kita akan prosesnya di video-video berikutnya gitu ya. Oke guys, itu tadi adalah video terkait dengan cara pendaftaran peserta didik sekaligus cara contoh ya cara pendaftaran di peserta ajang talenta di OSN tahun 2026. Kalian semua yang belum mengisikan atau menginputkan pendaftaran peserta di laman OSN, silakan segera didaftarkan peserta didiknya supaya tidak ketinggalan, karena maksimal tanggal 28 Februari 2026 kita sudah melakukan yang namanya finalisasi pada setiap peserta. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa kalian semua untuk subscribe, like, dan komen channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan informasi yang menarik buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.